Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sebuah kesempatan masuk di hari 9 Muharram yang insya Allah besok tanggal 10 Muharram, dan pada hari ini pun kita juga disunnahkan untuk berpuasa untuk menyelisihi Yahudi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, kemarin saya pernah lihat sebuah potongan video. Sebuah potongan video menyebutkan bahwa sejarah puasa Asyura atau sejarah puasa di tanggal 10 Muharram. Di potongan tersebut menyebutkan sejarahnya ketika Rasulullah SAW ke Madinah bertemu dengan Bani Yahudi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Bani Yahudi, kenapa kalian puasa? Karena pada tanggal ini ataupun pada hari ini tanggal 10 Muharram, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejarannya Firaun. Maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata, kami lebih aula daripada kalian untuk mencintai Nabi Musa alaihissalam. Maka kami berpuasa. Sering menyebutkan bahwa ini adalah asal usulnya puasa Asyura, dan itu salah. Puasa Asyura itu telah wajib di kota Mekah. Puasa yang pertama kali wajib itu adalah puasa Asyura. Puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Sebelum pindah ke Madinah, sebelum Rasulullah SAW diganti dengan bulan Ramadan. Maka dari kota Makkah itu sudah wajib puasa Asyura, kemudian sampai ke kota Madinah dan bertemu dengan orang dari Bani Israel, maka di sana cuma pentakitan saja untuk mereka diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian setelah datang Ramadan, maka dihapuslah kewajiban puasa di bulan Asyura, kemudian pindah ke bulan Ramadan. Ini. Jadi kurang tepat kalau disebutkan itu sejarahnya. Sejarahnya sebelumnya sudah diwajibkan, kemudian Rasul tahu bahwa hari itu juga diselamatkan oleh Nabi Musa, maka tambah lebih menguatkan puasa di hari tersebut. Karena saya agak sedikit lucu dengan potongan video tersebut. Mungkin orang tersebut yang motong nggak tahu hadis yang lain bahwa puasa Asyura telah diwajibkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita tentang pembatal wudu. Yang kemarin kita telah jelaskan dari pertama pembatal wudu tentang tidur yang tidak seperti hayahnya para sahabat Nabi SAW, tidak seperti tidurnya para sahabat Nabi SAW yang menunggu Rasul sholat isya yang kemarin kita sebutkan, maka itu adalah batal wudunya. Kemudian kemarin juga kita telah jelaskan tentang istihadhah ataupun tentang orang yang memiliki hadas daim terus menerus, maka bagi mereka wudu setiap ingin sholat, karena hadas itu adalah pembatal wudu. Hadas kecil itu pembatal wudu. Kemudian kemarin lagi kita jelaskan tentang masalah madhi yang menjadi pembatal wudu. Keluarnya madhi bertandakan bahwa wudu telah batal, maka wajib berwudu. Kemudian setelah itu kita jelaskan tentang menyentuh wanita
Di sini ada khilaf para ulama, ya, ada yang membatalkan, ada yang tidak, dan yang rajih dan tidak membatalkan menyentuh wanita. Dan bagi pendapat ulama yang membatalkan itu kalau menyentuhnya bukan muhrimnya, ataupun dengan bukan kalau bahasa kita mungkin ya bukan muhrim ya, bahasa kita muhrim ya, bukan apa? Iya, mahram. Nah, yang bahasa kita biasanya itu muhrim kan? Ya, bukan muhrimnya. Harusnya itu bahasanya mahram. Bukan keluarganya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan anaknya, orang asing. Baru itu membatalkan. Tapi yang kuat tidak membatalkan. Kemudian selanjutnya juga kita telah bahas tentang kentut. Nah, itu ada pembatal wudu, sepakat para ulama. Dan juga para ulama memberikan sebuah kaidah, ketika seandainya apa saja yang keluar dari dua sabil, lubang depan ataupun lubang belakang, semuanya itu ada membatalkan wudu. Bahkan yang najis ataupun yang tahir keluar dari dua lubang tersebut, maka batal wudunya. Mau pipis, mau nanti madhi ataupun mani yang suci, itu pun membatalkan wudunya. Kemudian setelah itu kita telah bahas tentang menyentuh tangan, menyentuh kemaluan. Di sana ada dua pendapat para ulama yang menyebutkan batal, ada yang menyebutkan tidak batal, dan yang kuat tidak batal. Kemudian kita telah jelaskan tentang hadis yang selanjutnya, yang hadis yang lemah yang menyebutkan 4 pembatal wudu, yaitu qai, ru'af, qalas, dan juga madhi. Apa namanya? Qai muntah yang tidak berbentuk makanan, dan juga ru'af, mimisan. Kemudian yang ketiga adalah qalas, itu muntah yang masih berbentuk makanan, dan juga madhi. Ini pembatal wudu, dan ini bukan pembatal wudu kecuali madhi saja. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana pendalilan hadis tersebut. Dan hadis tersebut hampir disepakati hadisnya adalah dhaif. Kemudian pada hari ini kita masuk ke dalam bab atau pembahasan yang baru dari pembatal wudu. Di sini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan sebuah hadis dari Jabir bin Samurah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawaddau min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Maka di sini hadis ini menjelaskan tentang sebuah pembatal yang baru, yaitu adalah memakan daging ibil atau memakan daging onta. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pertanyaan, apakah wudu bagi orang yang memakan daging ghanam, daging kambing, daging domba? Maka jawaban Rasulullah SAW, qala in syi'ta. Maka jawaban Rasulullah SAW, qala in syi'ta. In syi'ta. Ya, sesuai kehendakmu. Sesuai dengan kehendakmu. Kalau sesuai dengan kehendakmu berarti adalah bukan wajib kan? Bukan wajib. Bukan. Karena diberikan ikhtiar. Kalau wajib tidak ada ikhtiar di sana. Maka wajib harus ini. Maka wajib harus itu misalnya. Wajib wudu. Enggak mungkin Rasulullah SAW menyebutkan in syi'ta. Ini menunjukkan bahwa ada ikhtiar di sana. Berarti bukan wajib. Makan daging kambing itu bukan wajib.
Kemudian ketika Rasul ditanya, atawadda'u min luhumil ibil? Jawaban Rasulullah SAW, na'am. Jawaban Rasulullah SAW, na'am. Iya. Hanya sekedar iya. Kalau pertanyaan cuma sekedar iya tanpa ada muqaddimah ini, maka di sini para ulama tidak akan ada yang menyebutkan bahwa daging ibil batal, membatalkan wudu. Tapi karena ini sebuah rangkaian pertanyaan, maka di sini Rasulullah SAW ketika ditanya hak daging domba atau daging kambing, jawaban in syi'ta, diberikan ikhtiar, berarti menunjukkan ketika setelahnya tidak diberikan ikhtiar, maka ini adalah wajib. Ini pendalilan para ulama. Karena di dalam permasalahan daging onta, unta, ini ada dua pendapat para ulama. Pertama menyebutkan apa namanya, batal ya, pembatal ya. Dan pertama tidak, bukan pembatal. Nah, bagi yang berpendapat pembatal, termasuk pembatal wudu, maka berdalil dengan tadi, dengan hadis ini, ya serangkaian pertanyaannya para seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawadda'u min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Atawadda'u min luhumil ibil? Naam. Dengan hadis tersebut. Nah, bagi yang menyebutkan tidak, bukan termasuk pembatal, itu berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mereka nanti sebutkan bahwa hadis ini telah dimansukh. Telah dimansukh. Mansukh itu apa? Masih ingat? Mansukh? Dihapus. Hadis yang lain lafaz yang pendeknya yang mana ya? Kepanjangan. Hadis yang lain menyebutkan tarkul wudu mimma massatin nar. Kalau hadis yang lebih panjang itu innahu kana akhirul amrayn minhu sallallahu alaihi wasallam adamul wudu mimma massatin nar. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa perkara terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah meninggalkan wudu apa-apa yang telah disentuh oleh api. Apa-apa yang telah disentuh oleh api. Karena dahulu sebelum hadis ini, maka sesuatu yang disentuh oleh api, ketika kita makan apa? Daging steak mungkin ya, ataupun sate, awalnya itu pembatal wudu. Awalnya itu adalah pembatal wudu. Karena hadis ini menyebutkan
tarkul wudu mimma masatin nar. Ataupun innahu kana akhirul amrayni minhu sallallahu alaihi wasallam adamul wudu mimman masatin nar. Permasalahan yang terakhir dari Rasulullah SAW adalah menyebutkan bahwa daging yang disentuh oleh api tidak membatalkan wudu ataupun tidak wajib berwudu. Tidak wajib berwudu. Nah, maka bagi pendapat yang kedua, ini menarik hadis ini ke dalam ini. Dibawakan hadis itu ke dalam hadis ini. Oh, sudah dimansukhkan hukumnya. Oh, berarti untuk daging ibil dulu mau dibakar mau tidak batal wudu. Maka sekarang sudah dimansuh hukum tersebut. Sudah dimansuh hukum tersebut. Karena mereka juga tahu dengan sighah, dengan model pertanyaan ini, ya maka itu menunjukkan bahwa wajibnya berwudu setelah makan daging ibil, daging onta. Tetapi karena ada hadis ini memalingkan makna tersebut ataupun menghapus hukum tersebut. Maka hukumnya tidak berwudu setelah memakan daging onta. Nah, untuk pendapat pertama yang menyebutkan adalah pembatal wudu, maka ini mendapati oleh jumhur ulama, termasuk jumhur ulama juga, karena disebutkan ini pendapatnya jamahir ashabul hadis, pendapatnya orang-orang alul hadis, orang-orang muhaddisun. Maka mereka berpendapat bahwa makan daging onta itu membatalkan wudu. Dan diantara yang lainnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, dan juga Yahya bin Ma'in, dan juga Al-Baihaqi. Dan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, in shahal haditsu fi luhumil ibil qultu bihi. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, kalau seandainya hadisnya luhum ibil, hadisnya daging ibil yang tadi di atas sahih, maka Imam Syafi'i akan berkata demikian. Demikian. Maksudnya berkata bahwa daging onta itu membatalkan wudu. Dan kalau kita lihat di sana di hadisnya, akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka ketika hadis tersebut sahih, maka Imam Baihaqi berkata, qad shahha fihi haditsani, haditsu Jabir wa haditsul Bara'. Dan telah sahih di dalam permasalahan itu dua hadis. Hadis Jabir tadi yang atas, Jabir ibni Samurah, dan juga hadis Al-Bara'. Hadis Bara' yang dimana Rasulullah SAW bersabda, tawaddau min luhumil ibil wala tawaddau min luhumil ghanam. Rasulullah SAW menyebutkan perintah, berwudulah kalian dengan memakan daging onta, dan janganlah berwudu kalian ketika kalian makan daging domba ataupun daging kambing. Maka dengan dua hadis ini Imam Baihaqi rahimahullah berpendapat bahwa memakan daging onta itu termasuk pembatal wudu. Dan beliau menunjukkan bahwa ini adalah sahih. Sebagaimana tadi Imam Syafi'i, kalau sahih maka aku akan berkata demikian. Maka Imam Baihaqi menyebutkan bahwa ini hadisnya sahih, dan Imam Baihaqi berpendapat demikian. Dan bahkan Imam Nawawi rahimahullah pun berpendapat demikian. Karena di sini Imam Nawawi berkata, da'wan naskhi batilatun li anna hadzal akhiru 'amun wa dzalika khasun. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dakwah penyebutan bahwa hadis ini sebagai penghapus dari hadis di atas, ini adalah dakwah yang batilah, pengklaman yang salah. Pengklaman yang salah kata beliau. Ini sebuah kesalahan. Karena apa? Karena di sini hadisnya umum, mimma masatin nar, ini umum, am, dan di sini hadisnya khusus, khas.
Maka menurut beliau tidak bisa menghapus hukum yang di atas. Hadis ini tidak bisa menghapus hukum yang di atas. Sampai beliau menyebutkan wal khas muqaddamu 'ala al-'am, dan khas ini lebih didahulukan daripada yang 'am. Yang khas ini daging, disebutkan daging ibil, maka ini muqaddam min al-'am, lebih didahulukan daripada yang 'am. Dan pun kalau kita lihat siyaknya enggak menunjukkan bahwa daging ibil yang dimaksud sini. Di sini kan cuma perkara yang disentuh api. Perkara yang disentuh api. Kalau di luar disentuh api, ya maka enggak ada hukumnya. Karena di sini cuma disebutkan sentuh api. Apalagi di sini ada hadis menyebutkan bahwa berwudu setelah makan daging onta. Maka daging onta ini dikeluarkan dari keumuman hadis ini. Maka kata Imam Nawawi pakai muqaddam. Khas muqaddamu 'ala am. Maka yang khusus ini lebih didahulukan daripada yang umum. Maka maksudnya apa? Maka inilah menurut beliau. Dan juga seperti bagaimana Baihaqi rahimahullah. Berpendapat bahwa makan daging ibil, daging onta itu membatalkan wudu. Dan juga ada yang berpendapat lain, pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa bukan wajib tapi sunnah. Tapi perkataan tersebut tidak salim karena mengingkari siyak hadis. Yang mau dikatakan sunnah maka daging domba, karena di sana diberikan insyid. Tapi kalau daging ibil tidak. Daging ibil karena Rasulullah menyebutkan langsung melazimkan, iya, melazimkan untuk berwudu setelah makan daging onta. Dan ini juga di pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Zaid bin Thabit, seperti Abdullah bin Umar, seperti Abu Musa al-Asy'ari, seperti Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini pendapat jumhurnya para sahabat juga. Jumhurnya para sahabat. Kalau mazhab, maka selain mazhab Imam Ahmad bin Hambal, 3 mazhab yang lainnya itu berdalil atau berpendapat tidak batal. Jadi Abu Hanifah ataupun Maliki dan juga Syafi'i pada umumnya mereka tidak menyebutkan bahwa memakan daging onta itu batal. Tapi pendapat ashabul hadis, muhadditsun, dan juga pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa makan daging onta itu membatalkan wudu. Di sini yang keluar lafadznya adalah luhum daging ataupun lahmun, daging, luhum jamaknya. Nah, ketika menggunakan kata luhum, setelah mereka berpendapat ini batal, mereka berselisih apakah cuma daging atau bisa selain daging. Karena ayat hadisnya berbunyi atawaddau min luhumil ibil. Apakah aku berwudu setelah makan daging onta? Atau hadis yang lain tawaddau min luhumil ibil. Berwudulah dengan makan ketika telah makan daging onta dengan kata luhum. Dengan kata luhum.
Maka sebagian para ulama itu membawakan, oh enggak, ini maksudnya cuma daging saja. Kenapa? Karena ini sebuah hukum yang tidak ada illahnya, ghairu ma'qul makna, yang tidak dipahami illahnya. Ya udah ta'abudi saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini pembatal wudu, maka sudah kelas membatalkan wudu. Maka tidak bisa dikiaskan dengan yang lain dari anggota tubuhnya onta. Karena menyebutkan apa? Illahnya ta'abudi. Maka tidak bisa diganti hati, mungkin jantung. Kasihan nih orang Indonesia, nanti kan biasanya kan jantung, hati, kepala, isi dalaman perut semuanya dibabat semuanya. Nanti kebuang ya. Sayang ya. Kulit pun di antara kita kadang ya dimasak pula. Apalagi kulit sapi. Lahum ibn. Maka ketika kita makan jantung, makan hatinya, makan parunya, makan ususnya, makan handuknya, maka itu bukan bagian pembatal wudu. Karena hadisnya berbunyi luhum. Karena berbunyi cuma luhum, dan ini perkara yang ghairu ma'qulil makna. Ini perkara yang tidak bisa ditahukan ilahnya, karena ilahnya ta'abudi. Karena ilahnya cuma ta'abudi. Tetapi kalau menurut yang kedua, seperti ini Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga ulama yang lainnya, tidak, penyebutan luhum ini bukan maksudnya mengkhususkan daging. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging luhumul khinzir, daging babi, maka ketika itu orang Bani Israel mengambil minyak babi. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ataupun menegur Bani Israel. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala cuma hanya menyebutkan luhum ataupun lahmul khinzir, daging ontak, hanya itu saja. Tapi kenapa kok di sana masuk tentang perkara minyak? Seharusnya enggak dong. Seharusnya enggak, tapi di sana masuk, maka menunjukkan ini pun sama. Ini pun sama. Apa maksudnya sama? Berarti maksudnya luhum ini cuman hanya mimbabil ghalib, karena yang sering dimakan daging. Kalau yang selain daging seperti hati, jantung, paru, ataupun yang lain, kulit, ataupun hal-hal yang lainnya, itu pun masuk dalam bagian luhum. Karena luhum menyebutnya cuman hanya mimbabil ghalib saja. Mimbabil ghalib saja. Keumuman saja. Maka ketika kita makan hati, makan jantung, maka itu pun jantungnya onta, maka itu pun termasuk pembatal pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Selain daging pun daging onta itu termasuk pembatal wudu. Karena Rasulullah sini cuma hanya menyebutkan kebiasaan, kebanyakan yang dimakan itu daging. Maka yang lainnya seperti kabid atau hati atau seperti qalb, jantung, maka semuanya itu dimakan. Semuanya itu juga termasuk pembatal wudu. Dan juga karena tidak bisa dipisah. Karena tidak ada bagian satu pun hewan yang terpisah-pisah di masa hidupnya. Maka karena emang nggak bisa terpisah, maka dihukumnya sama. Hukumnya juga sama. Hukumnya sama dengan pembatal wudu. Karena nggak bisa dipisah, nggak bisa kan kita, oh tulangnya aja. Ada hewan jalan tulangnya doang gitu, jalan dagingnya doang kan nggak ada. Maka karena itu tidak bisa terpisah, maka hukumnya juga akan sama. Hukumnya juga akan
Sama, yaitu pembatal wudu. Pembatal wudu. Apalagi kalau kita lihat hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal ini, yang menjelaskan tentang bahwa unta diciptakan dari jin. Allah. Rasul di hadis yang lainnya itu adalah ibil ini dari syaitan, khuliqat minal jan. Ibil ini diciptakan dari jan atau dari jin. Dan di hadis yang lainnya, syaitan wa idza rakibu fasamullah. Kalau seandainya kalian itu naik onta, maka diwajibkan untuk membaca bismillah. Karena apa? Onta. Dan juga di hadis lain menyebutkan tentang perkara yang tidak diperbolehkan sholat di atas atau di dalam kandang onta. Karena di sana sudah menyebutkan karena dia tercipta dari jin. Mungkin bukan wujud yang tercipta dari jin, tapi maksudnya sifat-sifatnya yang ada. Karena sifat onta itu kan keras. Salah satunya itu keras dan pendendam. Kita pukul dia sekarang, lihat kita, maka 10 tahun pun kita akan dipukul kalau ketemu. Karena dia pendendam yang sangat jitu ya, sangat ingat. Kita pukul, ya, kita siap-siap pada pembalasannya kalau ketemu lagi. Maka kemarin kita jelaskan orang yang mengembala onta itu memiliki sifat yang biasanya sombong, keras. Maka karena ini juga disyariatkan untuk berwudu. Disyariatkan berwudu supaya terhilang dari hal-hal tersebut. Bukan menunjukkan bahwa makan onta itu haram, bukan demikian. Maka di sini Zarkashi menyebutkan wa innama amru syari'u bil wudu'i min luhumil ibil. Beliau menyebutkan salah satu sebabnya, kata beliau Imam Zarkashi, perintah untuk berwudu setelah makan daging onta, li'annaha khuliqat minal jan, karena dia tercipta dari jin. Walihada amara bitasmiyati 'inda rukubiha. Maka dengan ini juga diperintahkan untuk membaca bismillah ketika naik onta. Fa amaru bil wudu'i min akliha kama amara bil wudu'i 'indal ghadab. Dan juga kita diperintahkan berwudu setelah kita memakan dagingnya. Sebagaimana juga kita diperintahkan wudu ketika kita sedang marah. Liyazul istila'ul ghadab. Nah, ketika wudu, ketika marah itu untuk menghilangkan marahnya. Kan ketika wudu kita wudu ketika kita marah itu untuk menghilangkan amarah yang ada dalam diri kita. Maka Imam Zarkashi menunjukkan bahwa hal tersebut diperintahkan. Dan untuk daging kambing dari insyikta ini cuma disunahkan untuk berwudu. Maka kalau kita berwudu, hukumnya menjadi hukum tajdidul wudu, memperbarui wudu, karena dia belum batal wudunya. Dia hanya memperbarui wudunya, ya, bukan wudu ulang, karena tidak batal wudunya. Kalaupun dia tidak wudu kemudian dia langsung sholat, maka sholatnya pun sah saja, karena itu hanya tajdidul wudu. Nah, kemudian permasalahan bagaimana kalau seandainya kalau kita berpendapat batal makan daging onta, kemudian ketika kita sholat, ya, sholat berjamaah, tiba-tiba yang menjadi imam ini yang berpendapat tidak batal makan daging onta, dan dia habis makan bareng dengan kita, makan bareng satu nampan. Setelah makan azan isya misalkan maghrib, azan isya, kemudian dia jadi imam maju ke depan dan kita wudu masuk, kita mendapatkan teman kita tersebut jadi imam. Sah nggak sholat kita? Sah nggak sholat kita? Sah.
Kenapa sah? Tapi kan menurut kita batal wudunya. Wajib ikut imam. Ya, wajib ikut mendapat imam. Oh, berat atau? Nggak bisa. Ketika kita nggak tahu kan zikirnya imam baca apa nanti, subhanallah atau subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun doa yang lain, berat itu, susah. Kalau wajib demikian. Wajib hanya yang zahirnya saja, yang nampak. Yang nampak saja. Dari rukunya, sujudnya, tidalnya. Jawabannya benar, tidak, enggak Pak. Salatnya sah. Tapi alasannya yang salah. Alasan yang kurang tepat. Dengan maka di sini para ulama membuatkan sebuah kaidah, yaitu sah salat seseorang bersama berjamaah kalau di dalam dirinya dia sah. Kalau di dalam dirinya imam tersebut sah, menurut dia sah, maka kita sah juga untuk berjamaah dengannya. Maka ketika kasusnya dia makan daging onta, dia berpendapat tidak batal wudunya, kemudian dia jadi imam tanpa berwudu kembali, maka sah untuk kita berjamaah dengannya. Karena apa? Dia berpendapatnya tidak batal, dan menurut dia tidak batal, dan kemudian dia sholat, maka sah juga sholat kita. Kecuali imam melakukan sebuah perbuatan di luar sholat ataupun di perbuatan yang membatalkan sholat, maka batal. Bagi dirinya ini nggak sah. Misalkan di pendapat pertama itu dia menurut dia makan daging onta batal. Setelah tadi habis makan, kemudian dia dipaksa jadi imam tanpa wudu, maka sholat berjamaahnya batal. Kenapa? Dia meyakini bahwa dirinya sudah batal, maka tidak sah untuk mengikutinya. Maka ini juga dibawa oleh para ulama ke semua macam imam. Walaupun imam tersebut fasik. Ketika seringnya seorang imam dari imam, maksudnya pemerintahan, kan dahulu kan yang imam itu di masjid yang besar adalah pemerintahnya, khalifahnya, Amirul Mukmininnya. Di zaman Umar maka Umar yang jadi imamnya, Abu Bakar imamnya, Ali imamnya, dan begitu terus sampai khalifah ataupun raja-raja setelah tersebut. Maka kalaupun seandainya imam tersebut orang fasik, karena misalkan dia itu raja yang nggak adil, maka kita pun sah sholat di belakang dia. Misalkan kita anggap misalkan Pak Jokowi ini zalim A, B, C dan D, kemudian beliau jadi imam, maka kita sah imam di belakang Pak Jokowi. Kalau demikian, kalau seandainya misalnya beliau zalim begini dan begini, fasik dan hal yang lainnya, tetap kita sah. Karena apa? Dia sholat menurut dia sah, maka kita juga sah mengikuti imam. Ingat ya, ketika dia sah menurut dirinya, enggak menurut jamaah yang lain. Nanti repot. Kalau dituntut demikian, maka menurut imam tersebut. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya juga, bagaimana kalau aku sholat di belakang Syafi'i, dan Imam Syafi'i ditanya gimana kalau aku sholat di belakang Hanafi ataupun yang lainnya, maka jawabannya sah sholatnya, karena mereka sah di dalam sholat mereka. Kecuali mereka tidak sah di dalam sholat mereka, maka berdampak kita tidak sah berjamaah dengan orang tersebut. Yang jadi patokannya imamnya sah, maka kita juga sah mengikuti imam. Maka semua sama nanti dengan nawaqid yang lainnya, nawaqid wudu yang lainnya. Misalkan tadi tidur, kemudian lagi menyentuh wanita, menyentuh kemaluan, karena di sana ada khilaf. Maka kalau seandainya imam berpendapatnya A dan menurut dia tidak batal, misalkan dia maju dari imam, maka salatnya juga sah. Jadi bukan hanya terpaut dengan ini,
atau terpaut yang lainnya. Itu sebuah kaidah yang umum. Kalau imam dalam dirinya salatnya sah, maka makmum sah di dalam berjamaah bersamanya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis ke-70 di nomor hadis saya. Hadis ke-70 yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasih fi hadzal bab syai'un. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan mayit. Di sini dalam hadis ini man ghassala menunjukkan dia itu langsung basyara fil ghusl. Dia itu langsung dengan tangannya, bukan pas sekedar nyiram. Kalau misalnya sekarang kita ada selang kan, ketika dia cuma ngucurin air selang, maka dia tidak kena masuk hadis ini. Atau dia cuma sekedar nuang-nuang pakai gayung, tidak menyentuh, maka dia tidak masuk hadis ini. Tidak masuk hadis ini karena di sini man ghassala yaitu man basyaral ghasl. Dia itu langsung dengan tangannya menyentuh mayit, memandikan mayit. Tapi menyentuhnya tetap pakai sarung tangan. Bukan sekedar ngucurin air ataupun cuman menuang air dari gayung. Jadi harus menyentuh. Baru kena hukum ini fal yaghtasil, maka diperintahkan untuk mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang mengangkatnya nanti memikulnya, maka dia itu berwudu. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, tidak ada yang sahih sebuah hadis di dalam bab ini. Maksudnya yang mana? Maksudnya kata yang kedua, wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memikul, yang membawanya, maka dia berwudu. Maka itu tidak ada yang sahih. Maka hal tersebut tidak ada yang sahih. Tapi di dalam permasalahan ini, Imam Tirmidzi rahimahullah taala ketika membuat sebuah kitabnya Ilal, beliau menyebutkan ada beberapa hadis yang tidak diamalkan. Ada sekitar 5 hadis yang tidak diamalkan. Karena kesepakatan para ulama. Menyebutkan salah satunya ini. Sepakat para ulama bahwa hadis ini juga tidak diamalkan. Dan maksudnya bukan karena sepakat para ulama saja, karena ada hadis yang lain yang memalingkan makna ini. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, "Laisa 'alaikum fi ghuslin mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu." Maka Abdullah bin Abbas berkata, tidaklah bagi kalian, wajib bagi kalian mandi setelah kalian mencuci atau memandikan mayit kalian. Inna mayitakum yamutu tahiran wa laysa binajisin. Karena mayit kalian ini meninggal dalam keadaan tahir, bukan najis. Bukan najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Maka cukup bagi kalian hanya mencuci kedua tangan kalian. Hanya cukup mencuci tangan-tangan kalian saja. Maka makna yang ada di sana fal yaghtasil itu cuma hanya perintah untuk membersihkan diri saja dengan cuci tangan ataupun hal-hal yang lainnya. Bukan menunjukkan perintah untuk mandi. Bukan untuk perintah untuk mandi. Karena juga di dalam hadis yang lainnya menyebutkan kunna. Para sahabat berkata kunna. Ketika katakan kunna berarti ini maksudnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami nagsilul mayita, kami memandikan mayit, fa minna man yaghtasil wa minna man lam yaghtasil. Maka menyebutkan dan di antara kami itu ada yang mandi dan juga di antara kami ada yang tidak mandi. Maka hukum di atas itu tidak berlaku.
karena ada hadis yang lainnya memalingkan makna tersebut. Kalaupun berlaku untuk cuci tangan ataupun untuk perkara yang lain, atau untuk menyegarkan diri juga boleh, tapi bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban. Nah, juga memikul itu bukan sebuah kewajiban untuk berwudu, bukan menjadi pembatal wudu. Dan memandikan mayit bukan menjadi hadas besar, karena mandi berkaitan dengan hadas besar. Maka memandikan mayit bukan termasuk hadas besar. Kalau kita mau mandi silakan. Setelah kita memandikan mayit silakan kalau kita mau mandi. Untuk kesegaran tubuh kita sendiri nggak masalah. Tapi mandi setelah memandikan mayit itu bukan sebuah kewajiban. Dan sama, memikul mayit itu bukan sebuah kewajiban untuk berwudu. Bukan sebuah kewajiban untuk berwudu. Ini berkaitan tentang memandikan mayit ataupun membawa mayit. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang permasalahan yang lain, yang mungkin ini permasalahan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Asqalani yang tidak berkaitan tentang pembatal wudu, tapi berkaitan tentang permasalahan keadaan yang sudah suci atau belum. Karena berkaitan dengan menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Nah, menyentuh Al-Quran ini berkaitan tentang dia keadaannya sudah berwudu ataupun belum. Bukan menyebutkan nanti ketika kita menyentuh Al-Quran kita batal wudu kita, bukan. Tapi sebelum kita menyentuh Al-Quran, wajibkah berwudu ataupun tidak? Insya Allah yang akan pekan yang selanjutnya yang kita akan bahas permasalahan tersebut. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Apa? Oh. Pipis berarti air pipis kan? Ya, kalau seandainya itu air pipis ya walaupun sedikit banyak namanya pipis tetap. Kalau madhi itu beda, bukan air pipis. Baunya nggak seperti pipis. Nggak berbau dia, nggak berbau apa? Pesing. Yang mana nih? Air pipis atau madhi? Air pipis. Kalau madhi kan keluar ketika kita ada syahwat. Nah, ya ketika ada syahwat ataupun disebutkan perlama yang lain itu banyak ketika minum air mentah. Itu kadang gampang keluar madhinya. Tapi kalau seandainya itu air pipis bukan madhi, air pipis keluar ya maka celananya berarti nanti celana dalamnya dikeluarkan. Kalau seandainya itu menyentuh ke dalam celana dalam kita, pasti yakin. Kecuali cuma hanya keraguan. Sering kita itu kan cuma ragu-ragu. Habis pipis, selesai pipis kita cebok, selesai keluar enggak ya? Kayaknya keluar lagi nih. Aku cebok lagi, keluar lagi nih, sampai beberapa kali gitu. Maka hal tersebut tidak dianggap, enggak berhitung. Maka disebutkan oleh para ulama itu ketika kita emang punya keraguan demikian, maka ketika selesai pipis setelah kita ceboki, maka kita ambil air, kita cipratan ke celana dalam, kemudian kita keluar. Nah, supaya keraguan itu hilang. Kalau emang ragu-ragu, tapi kalau kita yakin itu pipis keluar, maka enggak demikian, berarti harus diganti celana dalamnya. Harus diganti celana dalamnya. Hasil cuci atau minimal diambil, dibuka, dikeluarkan, dicuci bagian yang terkena najisnya. Ya kan, karena kan ketika mencuci itu kan bukan seluruhnya kan yang terkena najis. Misalkan di sini kena najis di bagian ujung lah bersama. Bagian ujung sini kena najis, maka sini aja bagian sini yang wajib dicuci. Ini harus semuanya. Tapi hanya bagian yang terkena najisnya. Tangan sini kena, udah pasti sini aja yang dicuci untuk menghilangkan najisnya. Karena di sini yang ada najis, yang di sini tidak ada najis. Ya maksudnya kalau kita darurat tadi kan di motor, kita ke masjid, maka kita buka, kita basahi atau kita cuci bagian yang terkena najis.
Kalau kita di rumah silakan dibuka, diganti. Tapi kalau kita dalam keadaan di jalan, nggak mungkin kita jarang di antara kita itu spare celana dalam lagi yang lain ataupun celana yang lain kan jarang. Apalagi kalau kita kerja ya kita cuma bawa pakai pakaian yang ada. Ya maka ya tadi ke kamar mandi ketika sebelum sholat kita perhatikan mana yang terkena pipis tersebut. Kalau sedikit maka kita cuci di situ. Dan dicuci sampai hilang najisnya. Sampai tidak terbau pesing lagi dan juga tidak ada rasanya. Kalau sudah hilang maka sudah kembali lagi dia suci pakaian tersebut. Atau kita lepas, kita sholat. Kalau itu yakin pipis. Tapi kalau tidak yakin, ragu-ragu, kita memiliki ragu-ragu, maka tidak perlu melihat hal tersebut. Nggak perlu melihat hal tersebut. Apalagi kalau kita punya sifatnya ragu-ragu terus setiap hal itu, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian jangan berpaling dengan hal itu. Maka langsung sholat saja. Tapi kalau yakin beda perkaranya. Kalau yakin maka dia ganti celana dalamnya kalau bisa. Kalau di jalan mati nggak mungkin maka dicucilah tempat najisnya atau kita dibuka sekalian. Atau dibuka sekalian kita sholat tanpa menggunakan celana dalam. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ada lagi, boleh. Kunut. Masya Allah. Pertama kita lihat dulu hukum kunut tersebut. Hukum kunut yang disepakati para ulama ya seminimalnya itu sunnah, tidak ada wajib. Bukan perkara yang wajib. Kalau meninggalkan itu maka sah sholatnya. Misalkan orang tersebut berpendapat Syafi'iyah berpendapat berkunut subuh. Kemudian dia meninggalkan kunut. Maka dia nggak suruh ulang sholat. Karena itu ada perkara sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Ya. Maka dia nggak disuruh untuk ulang sholatnya karena itu adalah sebagian sunnah. Dan kita sebagai makmum ketika kita mendapatkan imam yang tidak berkunut pun kita nggak disuruh ulang sholatnya karena itu permasalahan sunnah muakkadah bukan sebuah perkara yang wajib. Kalau itu perkara yang wajib maka dia harus mendatangkan hal itu. Tapi tidak ada satupun dari ulama Syafi'iyah berpendapat itu wajib, adalah sunnah. Nah, bagaimana kalau seandainya sekarang imamnya kunut, kita yang tidak kunut? Ya kita sebagai muslim berpendapat tidak kunut. Imamnya sedang berkunut. Maka di sana sebagian fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal ya berkunut. Ikut berkunut dengan imam. Angkat tangannya ikut berkunut dengan imam. Maka sampai di sana Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ya mengangkat tangannya sunnah ataupun tidak mengangkat tangannya ke sunnah. Ketika kita mendapatkan imam itu berkunut. Dan ini permasalahan khilafiyah, bukan permasalahan yang besar, bukan permasalahan yang akhirnya memisahkan kaum muslimin di antara A dan B. Ini permasalahan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diperbolehkan, khilaf yang diakui khilafannya. Masing-masing memiliki dalil dan dalilnya juga di antara mereka itu kuat. Ya maka ini bagi orang yang melakukan tersebut enggak boleh kita apa-apakan, dan juga bagi yang tidak melakukannya juga tidak boleh apa-apakan. Ya. Maka kalau kita makmum, belakang kita mau angkat tangan silakan, tidak mengangkat tangan juga silakan. Apalagi kalau seandainya kita makmum kita berpendapat tidak kunut, kemudian imam kunut dan di tempat yang tidak terjadi sebuah fitnah, maka kita angkat. Kita angkat tangan kita. Jangan sampai kita turunkan, kita nggak angkat akhirnya menjadikan fitnah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, syukran barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi nanti di pertemuan yang akan datang tentang pembahasan menyentuh Al-Qur'an. Apakah harus dalam keadaan yang zahir ataupun tidak?
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.